Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur tidak lupa kami ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kami kesempatan, rahmat dan nikmat serta karunia-Nya dalam penyusunan proposal tugas akhir seminar manajemen keuangan. Yang terhormat kepada Bapak Febri Rahardi selaku dosen mata kuliah seminar manajemen keuangan. Baiklah, kami akan menyajikan hasil proposal penelitian kami yang mana berjudul pengaruh debt to equity ratio atau DER dari return on asset atau ROA terhadap kebijakan dividen pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2019. Selanjutnya itu bab 1 latar belakang pada proposal penelitian ini. Debt to equity ratio itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase utang perusahaan dengan modal sendiri. Artinya apabila utang lebih besar daripada modal, itu akan berakibatkan kepada laba perusahaan akan mengalami penurunan, dan itu berakibat juga kepada penurunan dividen di perusahaan tersebut. Selanjutnya itu return on asset, di mana return on asset ini adalah rasio untuk mengukur sejauh mana kemampuan modal sendiri yang diinvestasikan kepada keseluruhan aktiva untuk mendapatkan keuntungan yang bersih, atau rasio yang digunakan hasil laba atas jumlah aktiva yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu dividen, di mana dividen itu merupakan yaitu pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham, sedangkan kebijakan dividen tersebut adalah suatu kebijakan atau keputusan antara pemilik perusahaan kepada pemegang saham apakah laba di perusahaan tersebut dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham atau laba itu ditahan di perusahaan tersebut guna untuk menstabilkan keuangan perusahaan. Nah, permasalahan yang terjadi pada perusahaan food and beverage ini yaitu kami telah melakukan penelitian dan memperhatikan data yang terdapat di perusahaan ini, yaitu penurunan untuk pembagian dividen dari tahun tersebut, yaitu dari tahun 2017, 18, dan 19, di mana di perusahaan ini mengalami penurunan dividen yang dibagikan oleh perusahaan tersebut, walaupun perusahaan itu mengalami laba yang besar tiap tahunnya gitu. Maka dari situlah ditimbulkan sebuah masalah dalam kebijakan dividen, di mana yaitu suatu kebijakan yang tidak bisa diperkirakan walaupun perusahaan tersebut mengalami laba yang besar tiap tahunnya atau perusahaan tersebut mengalami kerugian. Apakah perusahaan membagikan laba perusahaan tersebut dalam bentuk dividen kepada pemegang saham atau menahan laba tersebut di perusahaan guna untuk menstabilkan keuangan perusahaan tersebut. Dengan ketidakpastian tersebutlah nantinya akan berpengaruh kepada investor yang akan melakukan investasi di perusahaan food and beverage ini. Apabila para investor ini tidak melakukan investasi lagi di perusahaan food and beverage ini akan berpengaruh kepada tambahan modal atau dana yang akan diterima oleh perusahaan tersebut. Karena apa? Karena semakin banyaknya para investor melakukan investasi, itu akan membuat tambahan dana di perusahaan tersebut akan meningkat. Bisa saja perusahaan food and beverage ini mencari tambahan dana seperti pinjaman ke bank, tetapi itu akan membuat meningkatnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Apabila perusahaan food and beverage ini selalu melakukan pinjaman ke bank, itu akan membuat peningkatan hutang yang dimilikinya, dan nantinya akan berdampak kepada laba perusahaan, otomatis akan juga mengalami penurunan terhadap dividen yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya dari permasalahan tersebutlah kami bersedia untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh debt to equity ratio dan return on asset terhadap kebijakan dividen
pada perusahaan Food and Beverage AG yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Selanjutnya itu rumusan masalah yang terdapat pada proposal penelitian kami ini. Yang pertama itu, apakah debt to equity ratio ini berpengaruh secara parsial terhadap kebijakan dividen pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Yang kedua itu, apakah return on asset ini berpengaruh secara parsial terhadap kebijakan dividen pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Selanjutnya yaitu, apakah debt to equity ratio ini dan return on asset ini secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh debt to equity ratio ini terhadap kebijakan dividen pada perusahaan Food and Beverage ini, dan seberapa besar pengaruh return on asset ini terhadap kebijakan dividen pada perusahaan ini. Dan selanjutnya yaitu bagaimana seberapa besar pengaruh return on asset dan debt to equity ratio ini terhadap kebijakan dividen. Untuk manfaat penelitian ini yaitu, yang pertama, bagi investor sebagai acuan dalam pertimbangan dalam melakukan kebijakan dividen dalam melakukan investasi. Bagi perusahaan itu sebagai acuan dalam mengambil keputusan tentang kebijakan dividen. Selanjutnya yaitu pada landasan teori yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Andika Elman Selvian. Kepada rekan saya dipersilahkan. Selanjutnya landasan teori dari kerangka konseptual bahwa DER berpengaruh kepada kebijakan dividen dan ROA juga berpengaruh terhadap kebijakan dividen, di mana apabila DER menurun akan mengakibatkan terhadap meningkatnya dividen. Apabila ROA meningkat akan berpengaruh pula kepada kebijakan dividen. Selanjutnya hipotesis H1, di mana H1 DER berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Di mana H2 return on asset berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Dan di mana H3 DER dan ROA berpengaruh secara simultan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Baiklah, selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian populasi dan sampel pada penelitian ini, populasi berjumlah 25 perusahaan dan sampel 12 perusahaan. Selanjutnya jenis data dan sumber data. Jenis data pada penelitian ini yaitu time series. Kemudian sumber data adalah sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data, yaitu penelitian kepustakaan dan data dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Kemudian uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya analisis statistik inferensial, yaitu analisis yang digunakan yang pertama analisis regresi linear berganda, uji T, uji F, dan analisis koefisien determinasi. Demikianlah penyajian proposal penelitian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyampaian, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.